sebagai apoteker aktif pertama di UPT Puskesmas Rembang Pati. Sebagai seorang apoteker, saya berkewajiban untuk memastikan bahwa obat yang diterima pasien itu tepat dan obat yang dikonsumsi pasien itu mencapai efek terapinya. Untuk itu, dalam kegiatan latihan dasar CPNS 2019 ini, saya mengangkat isu aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Konseling Obat pada Pasien Hipertensi di UPTD Puskesmas Gembong Pati. Alasan saya mengangkat pasien hipertensi sebagai sasaran konseling karena pasien hipertensi di UPTD Puskesmas Gembong Pati banyak yang tekanan darahnya belum terkontrol. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan aktualisasi saya di Puskesmas Gembong Pati. Kegiatan pertama dalam aktualisasi ini adalah membuat SOP konseling, form konseling, dan kartu konseling. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Dalam berkonsultasi dengan mentor, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, etika publik, sopan dan santun, nasionalisme, musyawarah. Keterkaitan dengan agenda 3, WOG. Tahapan yang kedua yaitu mencari literatur dan membuat SOP, form, dan kartu konseling obat. Dalam membuat SOP konseling, saya menerapkan nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, komitmen mutu, inovasi, efektif dan efisien, anti korupsi, bekerja keras. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN. Tahapan yang ketiga yaitu membahas draft SOP konseling, form konseling, dan kartu konseling dengan mentor dan kepala instalasi farmasi. Dalam membahas draft SOP, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan dan santun. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG. Tahapan yang keempat yaitu mencetak SOP konseling, form konseling, dan kartu konseling. Dalam mencetak SOP, saya menerapkan nilai akuntabilitas jelas, komitmen mutu, adanya inovasi baru. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan kedua, membuat media pelayanan konseling untuk pasien hipertensi. Tahapan pertama, mencari dan mengumpulkan materi untuk membuat brosur. Dalam mencari materi, saya menerapkan nilai akuntabilitas, tanggung jawab, anti korupsi, bekerja keras. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN. Tahap kedua, merancang desain brosur tentang cara pengendalian tekanan darah. Dalam merancang brosur, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan dan santun, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, bekerja keras. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN. Tahap ketiga, mencetak media konseling. Dalam mencetak brosur, saya menerapkan nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, komitmen mutu, adanya inovasi baru, anti korupsi, bekerja keras. Terkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kegiatan ketiga, menentukan sasaran pasien hipertensi yang mendapatkan konseling penggunaan obat. Tahap pertama, berkoordinasi dengan pemegang program Prolanis. Dalam berkoordinasi, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan dan santun.
Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG. Tahap kedua, melakukan pendataan pasien hipertensi yang ada di Puskesmas Gembong. Dalam pendataan ini saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan dan santun, komitmen mutu, sepenuh hati. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG dan manajemen ASN. Tahap ketiga, menentukan sasaran konseling. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan keempat, melakukan pelayanan kefarmasian dan kegiatan konseling obat pada pasien hipertensi. Tahap pertama, melakukan screening resep dan dispensing obat. Dalam melakukan kegiatan, saya menerapkan nilai akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme bekerja sama, etika publik cermat, komitmen mutu teliti. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG dan manajemen ASN. Tahapan kedua, menyerahkan obat dan brosur kepada pasien. Dalam menyerahkan obat dan brosur, saya menerapkan nilai akuntabilitas, penuh tanggung jawab, etika publik, sopan dan santun, komitmen mutu, penuh profesionalitas. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan konseling dengan media brosur yang telah diberikan. Dalam melakukan konseling, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, etika publik, sopan dan santun, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, peduli dan empati. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahap keempat yaitu melakukan konseling melalui media online WhatsApp. Dalam kegiatan ini saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, etika publik, sopan dan santun, komitmen mutu, inovatif dan efektif, anti korupsi, peduli dan empati. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan kelima, mengisi form konseling dan kartu konseling obat. Dalam mengisi form konseling dan kartu konseling, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, anti korupsi, mengisi data dengan jujur sesuai dengan kondisi pasien. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi kegiatan optimalisasi pelayanan konseling obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Gembong. Tahapan pertama, melakukan evaluasi dari data kartu konseling pasien. Dalam melakukan evaluasi, saya menerapkan nilai akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, profesional, anti korupsi, jujur. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan kedua, menganalisis data hasil evaluasi dari kartu konseling. Dalam menganalisa data, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jujur, adil dan apa adanya, komitmen mutu, efektivitas. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan ketiga, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor untuk ditindaklanjuti. Dalam melaporkan hasil evaluasi, saya menerapkan nilai akuntabilitas, jelas dan tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan dan santun. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG. Demikian laporan kegiatan aktualisasi saya. Selanjutnya, testimoni-testimoni dari pihak yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Nama saya Mujiono sebagai Kepala Puskesmas Gembong, Kabupaten Pati. Saya berterima kasih kepada adik Dian Anggra ini sebagai petugas kami yang baru telah melakukan latsar CPNS sebagai syarat untuk memulai menjadi CPNS. Ada kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Mbak Dian Anggra ini, di mana dia sebagai apoteker, sehingga dia melakukan inovasi konseling obat hipertensi. Kami menganggap ini sangat penting sekali, karena dengan adanya latsar yang telah dilakukan adik Dian Anggra ini, setelah dibuka konseling dan sangat optimal sekali, karena sebelum ada konseling masih banyak masyarakat atau pasien belum memahami cara minum obat, belum memahami obat apa yang diminum, jenis obat apa yang diminum. Tetapi setelah adanya konseling, pasien khususnya di Puskesmas Gembong sudah ada perubahan. Mereka memahami cara minum obat, memahami apa yang diminum, dan memahami bahwa minum obat anti hipertensi itu secara teratur. Jadi harapan kami ke depan, mudah-mudahan bukan hanya pasien hipertensi saja, tetapi bisa dilakukan konseling obat untuk pasien-pasien PTN yang lain. Salah satu contoh pasien diabetes mellitus, karena pada prinsipnya untuk pasien diabetes mellitus juga sama. Untuk pengobatan, cara minum obat, kapan selesai minum obat itu perlu. Oke, jadi setelah latsar nanti bisa diaplikasikan di puskesmas dan bisa untuk berkembang ke yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul berterima kasih karena dengan adanya konseling saya lebih waspada untuk hipertensi saya, lebih mengerti, lebih mengindahkan semua yang diajari sama Puskesmas Gembong, terutama untuk apotek, obat. Saya terima kasih sekali.